1. Memenuhi janji. Janji kepada manusia adalah janji yang disepakati baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga pihak lain. Melalui janji ialah reputasi dengan nama baik yang dipertaruhkan. Sekali atau beberapa kali, jika janji tidak ditepati, maka tanggung sendiri akibatnya. Seperti paparan di muka sulit untuk menumbuhkan kepercayaan. Jika orang atau pihak lain yang sudah pernah dicerdai atau dilukai oleh orang yang tidak menepati janji. Tidak semua janji itu ditunaikan. Janji di antara sesama manusia seperti perdagangan, perniagaan, pernikahan, dan sebagainya silakan ditunaikan, asalkan tidak ada perjanjian dengan bertentangan syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap syarat atau ikatan yang tidak sesuai dengan kitabullah menjadi tabil meskipun 100 macam syarat. Supaya jelas balasan orang yang memenuhi janji dan orang tidak memenuhi janji, maka orang yang berhasil. Tentu meskipun memiliki prinsip yang kuat dan kokoh, termasuk memenuhi janji. Sebaliknya, orang yang terpuruk dan terhempas sebagainya hidupnya kurang kuat dalam memegang prinsip. 2. Mensyukuri nikmat. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan setulus hati, makna lainnya adalah pujian atau pengakuan segala nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terbuktinya kerendahan hati tulus menerimanya dapat diwujudkan dengan melalui ucapan, sikap, dan perilaku. Berdasarkan penjelasan tersebut, mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah yang diberikannya kepada kita. Caranya adalah mensyukuri nikmat tersebut sesuai dengan tujuan yang diberikan, seperti mata, tangan, dan kaki. Hanya sayangnya seringkali kita memahami nikmat itu hanya berupa seperti benda, harta, uang, dengan fasilitas mewah lainnya. Padahal yang termaksud nikmat adalah seperti hidup sehat, keluarga bahagia, dan menjalankan sholat secara istiqomah, terhindar dari cobaan, terhalang melakukan dosa dan kemaksiatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah yang diberikannya kepada kita. Caranya adalah mensyukuri nikmat tersebut sesuai dengan tujuan yang diberikan, seperti mata, tangan, dan kaki. Lisan atau lidah bisa dikatakan sebagai anggota tubuh yang berharga. Lisan juga bisa membuat malapetaka, bahkan pembunuhan yang tidak terkira akibatnya. Sebaliknya, melalui lisan juga muncul berbagai kedamaian, cinta, dan harapan untuk satuan, puluhan, jutaan, bahkan miliaran manusia. Berlandaskan paparan tersebut, lidah dan lisan kita harus kita jaga dengan baik. Quran Surah Al-Hajj ayat 70-71 menjelaskan tentang saat orang-orang yang bergelimang dosa akan diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Mereka membantah dan mengingkari perbuatan buruk mereka, dan tubuh mereka lah yang menjadi saksi. Berikut ini petunjuk Islam dalam penggunaan lisan, yaitu 1. Jauhi kebiasaan berbicara bohong dan tidak bermanfaat. 2. Jauhi pembicaraan kotor dan jorok. 3. Jangan berbicara dusta atau palsu. 4. Jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing, menutup aib orang lain. Aib adalah celah, noda, atau perilaku hina yang jika aib itu terbuka, sama saja kita dengan menaruh orang di muka. Begitu berat aib yang terbuka, maka siapapun kita hendaklah menutup dan menyimpan aib tersebut secara rapat-rapat. Jangan sampai tersebar ke khalayak ramai seperti diri kita yang tidak ingin aibnya diketahui oleh pihak lain. Tidak ada satupun manusia yang ingin aibnya terbuka karena aib bersifat rahasia. Aib memiliki dua macam jenis, yaitu 1. Aib zahir, dan 2. Aib tersembunyi. Aib zahir yaitu aib yang nampak atau dapat diketahui secara lahir. Contohnya, buah-buahan yang sudah busuk. Aib tersembunyi yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan dan tetap saja tidak terlihat walaupun sudah diperhatikan betul-betul. Contohnya yaitu beras premium yang sudah dicampur dengan beras biasa. Aib medsos yaitu diantaranya penyalahgunaan teknologi yang dan membuat orang-orang mudah sekali membuka aib orang lain.
Melalui Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang beriman untuk melakukan prasangka buruk serta mencari-cari kesalahan orang lain dan melarangnya untuk bergunjing. Bahkan jika seseorang gemar bergunjing, sama saja seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri.